Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah ketenangan kota Madinah yang memikat, Masjid Rasulullah selalu dipadati oleh para pengabdi yang tengah bersujud. Angin lembut dari alam luar mempersembahkan aroma buah dan rempah-rempah dari pasar terdekat, namun aroma yang paling manis di sini adalah aroma iman dan ketakwaan yang memenuhi setiap sudut masjid. Rasulullah duduk dengan santai di salah satu sisi masjid, dikelilingi oleh sahabat-sahabat terdekatnya, seperti Abu Bakar, Umar, Ali, dan yang lainnya. Mereka tengah mengeksplorasi makna mendalam salat, suatu ibadah yang sering diabaikan, meski amat berharga di mata Tuhan. Rasulullah, dengan pandangan tajamnya, berkata kepada para sahabatnya, "Ingatlah, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang meremehkannya, ia telah meruntuhkan agamanya." Sambil memandangi setiap wajah sahabatnya dengan tekun, pastikan pesan ini menghujam hati mereka. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka dengan keras. Seorang pemuda Arab memasuki masjid dengan mata bengkak dan pipi yang basah oleh jejak air mata. Langkahnya terhenti, dan bahu rentan membungkuk di bawah beban yang berat. "Wahai Rasulullah!" Suaranya nyaris tidak keluar karena sesak di dadanya. "Izinkanlah aku berbicara dengan Anda." Rasulullah memandang pemuda itu penuh dengan belas kasihan. "Wahai pemuda, mengapa kau menangis? Duduklah di sisiku." Pemuda itu duduk sambil menundukkan kepala. "Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia. Kami hidup dalam kemiskinan yang menggudung, tanpa cukup kain kafan untuk menghimpit jasadnya, dan tak ada yang bersedia memandikannya." Abu Bakar, pria yang selalu memiliki hati yang penuh simpati untuk sesama, merasa sesak hati mendengar kisah pemuda itu. "Astagfirullah, sungguh ujian yang berat yang kau alami wahai pemuda," ucapnya. Umar segera merespons, "Kita harus bertindak ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Abu Bakar dan Umar, ikutlah pemuda ini, ambil kain kafan dari rumahku dan bantu memandikan jenazah ayahnya." "Mari ikuti kami," kata Abu Bakar, memimpin jalan keluar dari masjid. Mereka bahkan belum menyadari bahwa misi ini akan menjadi sebuah pelajaran hidup yang tak terlupakan bagi mereka semua. Rasulullah kemudian menoleh kepada sahabat-sahabat yang masih duduk di masjid. "Solatlah sebelum kamu disolatkan, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang." Di hati setiap sahabat yang mendengarnya, tumbuh tekad kuat untuk tidak pernah meremehkan nilai salat lagi. Tanpa mereka sadari, sebuah cerita yang akan merubah pandangan banyak orang sedang diawali. Abu Bakar dan Umar mengikuti pemuda Arab tersebut saat mereka meninggalkan masjid dan menyusuri jalan-jalan labirin di kota Madinah. Akhirnya, mereka tiba di sebuah sudut kota yang lebih miskin, dengan bangunan-bangunan yang tampak serba kekurangan. Mereka memasuki sebuah rumah sederhana, dan pemandangan di dalamnya membuat keduanya tercengang. Di atas tikar yang sederhana tergeletak sosok yang menyerupai babi hutan hitam. "Astagfirullah," Umar memekik dengan tangan terkepal, mencoba menahan kebingungannya. "Apa yang terjadi di sini?" Pemuda itu semakin menangis dengan keras, lututnya gemetar. "Ya Allah, itulah ayahku. Bagaimana bisa begini?" Abu Bakar berusaha menjaga ketenangan, meskipun dirinya sendiri juga tercengang. "Wahai pemuda, bisakah kau menceritakan lebih lanjut tentang ayahmu? Bagaimana mungkin dia berubah menjadi seperti ini?" Pemuda itu mencoba mengendalikan tangisnya. "Ayahku dulu seorang pedagang, tapi dia sering melalaikan salat, bahkan kadang-kadang dia tidak pergi ke salat Jumat, katanya dia terlalu sibuk mencari nafkah." Umar terdiam, merenungkan kata-kata yang baru saja didengarnya. Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir." Tetapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Abu Bakar mengingat perkataan Rasulullah tentang pentingnya sholat sebagai tiang agama. "Kita harus melaporkan ini kepada Rasulullah. Kejadian ini jelas di luar pemahaman kita yang terbatas." Mereka kembali ke masjid dengan hati yang penuh pertanyaan dan rasa penasaran, tapi juga dengan tekad untuk mencari jawaban. Pemuda Arab itu berjalan di antara mereka, sesekali mengeluarkan isakan dan berdoa dalam hati, berharap ada penjelasan atas misteri yang mereka temui. Saat mereka tiba kembali di masjid, suasana sudah berubah. Rasulullah tampak menantikan mereka, wajahnya serius, tapi juga penuh harapan. Para sahabat yang lain juga merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. "Wahai Rasulullah," kata Umar dengan gemetar, "kami menyaksikannya dengan mata kami sendiri."
jenazah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan hitam. Semua yang hadir terdiam, menanti dengan napas tertahan, menunggu reaksi Rasulullah. Mereka tahu bahwa momen ini akan menjadi pelajaran berharga yang akan mereka kenang seumur hidup. Rasulullah bangkit dari duduknya, mengatur jubahnya, dan melangkah keluar dari masjid. Sambil memandang Abu Bakar, Umar, dan pemuda itu, beliau berkata, "Bawalah kami ke rumahmu." Pemuda itu menatap Rasulullah dengan mata yang awalnya penuh air mata, sekarang penuh harapan. Mereka tiba di rumah pemuda tersebut. Rasulullah menuju ruangan tempat jenazah ayahnya berubah menjadi babi hutan hitam. Dengan tekun, Rasulullah berdiri di sampingnya, mengangkat tangan, dan memohon dengan hikmat. "Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi bentuk ya Allah, berilah bentuk ini sebagai manusia kembali, agar kami dapat mengetahui apa yang harus kami lakukan," doa Rasulullah. Saat itu juga, sesuatu yang ajaib terjadi. Jenazah itu perlahan-lahan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Semua yang ada di ruangan itu terdiam, terkejut, tetapi juga penuh syukur. Subhanallah, Abu Bakar dan Umar bersama-sama berseru, memuji Allah atas keagungannya. Rasulullah menatap pemuda itu, "Wahai pemuda, tanyakanlah kepada ibumu atau siapapun yang mengetahui, apakah ayahmu pernah melaksanakan salat, meskipun hanya sekali dalam hidupnya?" Pemuda itu merenung sejenak, lalu menjawab, "Ya Rasulullah, saya ingat ada satu kali ketika ayah saya melaksanakan salat bersama saya saat saya masih kecil." Mendengar itu, Rasulullah menghela nafas lega. Alhamdulillah, ada sedikit kebaikan yang bisa menjadi pemberat dalam penilaian akhirnya. Lakukanlah salat jenazah bagi ayahmu, dan kebumikanlah dengan layak. Namun ketika mereka bersiap-siap untuk salat jenazah, jenazah itu kembali berubah menjadi babi hutan hitam. Suasana menjadi tegang, dan mata pemuda itu kembali berkaca-kaca. Rasulullah berbicara dengan suara yang penuh makna, "Wahai sahabat-sahabatku, dan wahai pemuda, ini adalah pelajaran yang harus kita renungi bersama. Orang yang mengabaikan salat akan menghadapi konsekuensi serius, baik dalam dunia maupun akhirat. Ayahmu, wahai pemuda, diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali ke bentuk aslinya karena satu kali pelaksanaan salat yang pernah dia kerjakan. Namun, karena dia terus meninggalkan salat, ia kembali berubah menjadi ini. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Semua yang hadir merasakan hati yang berat, tetapi juga penuh dengan tekad untuk memperbaiki diri. Pemuda itu bersumpah dalam hatinya untuk tidak pernah lagi mengabaikan salat, dan semua yang hadir menguatkan niat mereka untuk menjalankan salat 5 waktu dengan tekun. Rasulullah menutup peristiwa ini dengan doa, "Ya Allah, jadikan kami dari orang-orang yang menjaga salat, dan jangan biarkan kami termasuk orang-orang yang lalai." Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.